Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua sahabat PAUD? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Ketemu lagi dengan saya, Ratiwi, Kepala Sekolah TKSIT As-Salafus Sholih. Tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan praktik baik kemitraan dengan orang tua dan kebutuhan esensial anak di luar lembaga pendidikan TKSIT As-Salafus Sholih tahun pelajaran 2022-2023. Semoga bermanfaat. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan like, comment, share, and subscribe supaya kami lebih bersemangat dalam membuat konten-konten selanjutnya. Beberapa hal yang kami alami ketika kami belum melakukan intervensi atau melakukan kegiatan kemitraan ini, diantaranya yang pertama, keterlibatan orang tua belum optimal. Yang kedua, orang tua belum terlibat di dalam pembelajaran di kelas. Yang ketiga, pengetahuan orang tua tentang pengasuhan di PAUD masih minim. Yang keempat, komunikasi yang belum optimal antara orang tua dan sekolah. Selanjutnya, yang menjadi tantangan bagi lembaga kami diantaranya yang pertama, orang tua memiliki pola asuh yang beragam. Yang kedua, ukuran pintar bagi orang tua adalah anak bisa calistung. Yang ketiga, orang tua beragam profesi. Bentuk kemitraan yang kami bangun dengan orang tua diantaranya yang pertama yaitu pertemuan POMG. Di pertemuan ini kami laksanakan setiap 2 bulan sekali, yaitu membahas tentang yang pertama program kerja sekolah, yang kedua pembentukan pengurus PMG, yang ketiga tentang perkembangan anak, yang keempat tentang pelibatan orang tua di dalam pembelajaran, yang kelima tentang pengasuhan anak usia dini. Kemudian keterlibatan orang tua yang telah kami laksanakan di tahun pelajaran 2022-2023 diantaranya yang pertama, menjadi narasumber pada kegiatan proyek membuat pupuk organik dari sampah dapur. Yang kedua, menjadi narasumber pada kegiatan membuat ekobrik dari botol air mineral bekas dan sampah plastik. Ketiga, menjadi narasumber pada kegiatan membuat kreasi tempat pensil dari botol bekas. Yang keempat, menjadi narasumber pada kegiatan cooking class, di antaranya membuat es kulkul dari pisang, kemudian membuat puding, kemudian membuat miso, dan membuat burger. Selanjutnya yang kelima, menjadi narasumber pada peringatan Hari Ayah. Yang keenam, menjadi narasumber pada kegiatan cerita pagi. Orang tua membacakan buku cerita kepada anak. Yang ketujuh, menyiapkan menu makanan sehat pada kegiatan pemberian makanan tambahan. Yang kedelapan, mendampingi kegiatan outing class, diantaranya kunjungan ke bank sampah, field trip ke Sentul Fresh, field trip ke Food City, dan kunjungan ke stasiun Nambu. Yang kesembilan, ikut andil dalam kegiatan market day. Orang tua menyiapkan makanan yang ingin dijual oleh anak pada kegiatan market day. Yang ke-10, menjadi petugas perpustakaan. Jadi orang tua dibikin jadwal siapa yang bertugas menjaga perpustakaan setiap hari Jumat. Karena di kami setiap hari Jumat anak-anak boleh meminjam buku di perpustakaan. Untuk petugasnya kami minta bantuan kepada orang tua murid. Yang ke-11, menyediakan tempat dan hidangan pada kegiatan home visit. Di TK kami mengadakan kegiatan home visit, anak berkunjung ke rumah temannya, bergantian dibikin jadwal, bisa sebulan 2 kali atau sebulan sekali, tergantung jumlah anak di tahun pelajaran itu. Kebetulan kemarin kelas kami kelas kecil, jadi sebulan sekali diadakan kegiatan home visit, berkunjung ke rumah teman.
Di situ kita mengajarkan berbagai macam adab bertamu. Jadi supaya anak tahu bagaimana cara bertamu yang baik dan benar. Kemudian kami melakukan kelancaran komunikasi dengan orang tua melalui yang pertama, pertemuan rutin setiap 2 bulan sekali. Kemudian melalui grup WhatsApp. Kemudian laporan perkembangan anak dalam bentuk foto berseri kami share melalui grup WhatsApp kelas. Kemudian laporan perkembangan anak dalam bentuk narasi kami buat dalam bentuk raport 1 tahun 2 kali, semester 1 dan semester 2. Selanjutnya kami mengupload kegiatan pembelajaran anak di media sosial sekolah seperti YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, dan website yang dapat diakses orang tua dan masyarakat. Bisa juga dijadikan inspirasi pembelajaran di lembaga masing-masing. Kemudian yang selanjutnya, diskusi perkembangan anak baik secara langsung maupun melalui WhatsApp. Selain membangun kemitraan dengan orang tua, kami juga membangun kemitraan dengan lingkungan sekitar. Di antaranya yang pertama dengan Bank Sampah Amanah di Puspanegara. Di sini anak-anak belajar bagaimana memilah sampah. Anak-anak tahu bahwa ada sampah yang berharga, bisa kita tabung di bank sampah. Nanti bisa kita ambil tabungannya di setiap akhir tahun, biasanya menjelang Idul Fitri. Kemitraan kedua yaitu dengan tempat pemeliharaan ikan di Tunggilis Puspanegara. Anak-anak bisa melihat betapa luasnya Tunggilis. Di situ banyak aneka ikan yang dipelihara. Nantinya bisa dijual dan dikonsumsi oleh warga sekitar. Kemitraan yang ketiga yaitu dengan Food City Cibinong Mall. Di sini anak-anak dapat bermain di Food City dengan gratis. Yang keempat yaitu kemitraan dengan Sentuh Fresh Sukaraja. Di sini anak-anak dapat mengenal berbagai macam binatang, di antaranya binatang peliharaan. Di Food City ini ada sapi, ada ikan, ada burung, ada kelinci, ada kura-kura, ada rusa, ada hamster, dan masih banyak lagi macam binatang peliharaan yang dapat dipelajari anak di sini. Anak-anak sangat senang karena belajar secara kontekstual. Mereka bisa melihat langsung berbagai macam binatang di sini. Kemudian juga anak belajar bagaimana membuat yogurt. Anak juga mempraktekkan bagaimana memerah susu sapi. Kemitraan selanjutnya yaitu dengan stasiun KRL Nambo. Ya, anak-anak kita ajak naik kereta listrik. Di Nambo juga anak-anak dikasih pengarahan tentang stasiun Nambo, bagaimana caranya untuk bisa naik kereta. Ya, di antaranya anak harus punya kartu yang digunakan untuk masuk ke dalam gate. Kemudian anak bersama-sama naik kereta menuju Kota Tua Jakarta. Lumayan jauh loh, dan anak-anak sangat senang karena bisa merasakan naik kereta listrik bersama dengan temannya. Pengalaman yang luar biasa bagi mereka. Kemitraan yang keenam yaitu dengan Dinas Pemadam Kebakaran. Di sini anak diberi pengarahan bagaimana memadamkan api. Jadi kalau ada kebakaran kecil tidak perlu panik. Anak sudah diberi pengajaran bagaimana memadamkan api. Kemudian anak juga dikenalkan dengan petugas pemadam kebakaran. Kemitraan selanjutnya yang ketujuh yaitu dengan Puskesmas. TKSIT As-Salafus Sholeh bekerja sama dengan Puskesmas dalam hal pemeriksaan SDI-DTK. Karena kalau dari Puskesmas itu lebih lengkap pemeriksaannya, berbeda sekali seandainya yang memeriksa hanya bu guru. Karena petugas Puskesmas lebih paham tentang SDI-DTK. Setelah kami melaksanakan kemitraan dengan orang tua dan berbagai instansi,
maka kami melakukan refleksi atas kegiatan yang telah kami laksanakan. Di antaranya yang pertama, pelibatan orang tua sudah berjalan dengan baik, perlu ditingkatkan lagi, bisa ditambah dengan piket kelas. Yang kedua, SDITTK belum maksimal karena hanya dilakukan 1 tahun sekali. Yang ketiga, kerjasama dengan lingkungan di luar sekolah berjalan dengan lancar, perlu ditingkatkan lagi. Yang keempat, mengoptimalkan pengetahuan orang tua tentang pengasuhan dan pendidikan anak usia dini dengan mengadakan kelas orang tua. Tindak lanjut yang ingin kami laksanakan setelah ini diantaranya yang pertama, membuat jadwal piket orang tua untuk membantu di kelas dalam mendokumentasikan kegiatan belajar anak. Yang kedua, melaksanakan SDITTK minimal 2 kali setahun dengan didukung pemeriksaan tinggi badan, berat badan, dan tingkat kepala setiap 2 bulan sekali. Kemudian yang ketiga, menambah kerjasama dengan lingkungan sekitar seperti dengan rumah pintar, dinas kepolisian, taman lebah, dan dunia usaha di sekitar sekolah. Yang keempat, mengadakan kelas orang tua yang membahas tumbuh kembang anak usia dini. Demikian praktik baik kemitraan dengan orang tua dan kebutuhan esensial anak di luar lembaga pendidikan yang dapat kami share. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan like, komen, share, and subscribe supaya kami lebih bersemangat dalam membuat konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for watching.